Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok untuk UTS pemrograman visual, yang dimana nama saya sendiri Mandege Dewan Darmawan dengan NIM 1800001098 dan nama kelompok teman saya Wayan Gedinata Puspayoga dengan NIM 1800101123. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek UTS yang sudah kami buat. Untuk pembacaan soal, saya persilahkan kepada teman saya. Baik, untuk soal dari UTS pemrograman visual, yang pertama terdapat satu form atau konsol. Yang kedua, terdapat minimal satu konsep object oriented programming. Dan di sini kami menggunakan objek yaitu encapsulation. Dan program melakukan perhitungan dengan menggunakan beberapa operator dan operan yang diinput oleh user. Sebelum saya menjelaskan tentang program, izinkan saya menjelaskan tentang encapsulation. Encapsulation merupakan konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca dengan secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Encapsulation juga sering digunakan karena terdapat fitur information hiding mesin. Mekanisme ini menghilangkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat dalam kapsul tersebut. Metode ini dapat memudahkan Anda untuk mendefinisikan atribut apa saja yang dapat dibaca dan diperbarui. Mungkin itu penjelasan dari encapsulation, dan langsung saja kita ke program yang sudah kita buat. Kita lanjutkan ke teman saya. Baik, untuk penjelasan program sendiri, di sini kami sudah membuat program bangun ruang, yaitu di sini saya sudah membuat beberapa kelas, yaitu ada kelas program, kelas menu, lalu ada kelas kubus, kelas balok, kelas segitiga, dan juga kelas lingkaran. Jadi pada kelas program sendiri, di sini fungsi dari kelas program sendiri ini untuk menampilkan dari menu yang sudah dibuat. Jadi dari kelas program akan memanggil dari static void, lalu di bawahnya itu ada line pada menu utama, lalu new menu, dan juga menu menu. Ini utama menu. Ini akan menampilkan dari kelas menu. Untuk di kelas menu sendiri, di sini kita sudah mendeklarasikan untuk menu pilih, yang dimana nanti pilih ini akan menjadi pilihan untuk menampilkan switch case yang ada di bawah. Jadi di sini kita menggunakan konsol right line, yang dimana untuk menampilkan beberapa menu nanti yang akan kita jalankan. Lalu di sini juga ada untuk deklarasi pilih, ini bisa dilihat di bawah dengan menggunakan konsol read line, yang dimana akan fungsinya itu untuk penginputan user, atau user sendiri yang akan menginputkan nanti value berapa yang akan diinputkan. Nah, setelah diinputkan dari read line akan menuju ke switch case. Untuk pilihan switch case sendiri itu ada yang dari case pertama, jika dia memilih satu, maka yang akan ditampilkan sesuai dengan menu yaitu kubus. Maka di sini akan ditampilkan kubus. Nah, dari sini sendiri masih sama untuk penampilannya. Lalu di sini sudah dibuatkan deklarasi, yang dimana ini akan menuju nanti rumus atau kelas kubus yang ada di bawah tadi. Sama juga untuk di bawahnya, untuk case nomor 2, yaitu dari balok, bisa kita lihat juga dari rumusnya yang sudah dideklarasikan di bawah. Jadi di sini user setelah dia memasukkan pilihan menu, seperti contoh, seperti dia sudah memasukkan kubus, jadi dari pilihan tersebut akan masuk ke case yang pertama, yaitu kubus. Nah, dari kubus ini sendiri data akan diolah, di mana dari user akan menginputkan sisi yang bisa kita lihat di sini, berapa sisi yang dimiliki oleh kubus, atau berapa panjang sisi yang
dimiliki oleh kubus. Nah, misalkan dia nanti menginputkan data, maka data tersebut sisi akan dikalikan dengan 6. Lalu lanjut, seperti di case ketiga dan case 4 juga sama. Lalu untuk di case kubus yang sudah saya paparkan tadi, jadi kita deklarasikan terlebih dahulu apa saja yang ada di case kelas kubus tersebut. Ada S yang berarti sisi dan juga luas. Jadi setelah kita dapatkan dari value, kita kembalikan, lalu kita set untuk S tersebut sebagai value. Lalu kita masuk ke rumus, yaitu luas kubus. Jadi luas sama dengan 6 dikali S atau sisi. Baru kita kembalikan lagi nilainya ke luas. Begitu pula untuk rumus-rumus yang di bawahnya, itu mulai dari kelas balok juga sama, tetapi pada kelas balok itu terdapat lebih banyak pendeklarasian atau seperti panjang, lebar, dan juga tinggi yang dideklarasikan pada kelas balok. Sedangkan pada kelas segitiga itu sedikit berbeda karena ada di sini pada rumus juga ada pembagian 2. Jadi pembuatan ini sendiri juga, pembuatan rumus-rumus ini sendiri juga mengacu pada rumus yang sudah ada untuk menghitung luas bangun ruang. Pada luas lingkaran juga sama, kita menggunakan pendeklarasian R sebagai jari-jari dan juga luas. Pada jari-jari sendiri itu kita setting tetapkan sebagai 3,14. Jadi jika dari program ini kita jalankan, nah seperti inilah akan tampil nanti untuk konsol yang sudah kita buat. Lalu jika kita memilih salah satu, misalkan kita pilih balok dengan pilihan nomor 2, lalu kita enter. Nah, dia akan menghitung luas balok. Nah, rumus yang tampil adalah 2 kali kurung, dalam kurung panjang kali lebar, lalu ditambahkan panjang kali tinggi, dan juga ditambahkan lebar kali tinggi. Nah, dari rumus sendiri, ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Hasil dari ini baru akan nanti dikalikan dengan 2. Nah, kita coba dengan panjang 4, lalu lebar 2, dan juga tinggi 1. Nah, luasnya adalah 28 cm. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk program UTS yang sudah kami buat. Selebihnya kami mohon maaf apa ada salah kata, dan kami ucapkan terima kasih.